Aku datang menegakkannya dan menggenapi apa? Menggenapi yang kitab lama, bahwa dia memang sudah di kitab lama akan lahir dari anak gadis yang suci, tak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan itu dibuktikan kitab suci yang sempurna di Al-Quran tertulis bahwa Maria adalah perempuan suci yang tidak disentuh, tidak pernah disentuh laki-laki. Jadi bahayanya adalah di Alkitab itu bahwa Maria bertunangan dengan Yusuf, itu pun bahaya sama saya waktu membaca itu. Nah, betul. Mulai saya sadari bertunangan. Wah, baik. Waktu itu pemahaman saya udah tamat SMA, nggak bertunangan aja, dekat-dekat duduk di gereja, karena bebas di gereja duduk laki perempuan berbareng-barengan. Saya salam-salam perempuannya, udah jatuh cinta awak kan, walaupun cinta monyet. Abang, minta maaf. Begini, Ustadz Ipung dan para tuan dan puan guruku, apa yang disampaikan oleh si abang pendeta ini, Ustadz ini, itu sangat keras. Kenapa? Karena dia merasakan ada di sana. Dan yang merasakan seperti ini bukan cuma dia, banyak. Terutama pendeta-pendeta yang... Shalom saudaraku, jumpa lagi bersama saya Yohanes Talan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan bagikan sebanyak-banyaknya sehingga channel ini berkembang lagi. Saudara yang terkasih menonton Tuhan Yesus Kristus, ada mualaf terbaru namanya Yesus Simanjuntak. Simanjuntak ya pasti dari Medan kalau tidak salah. Nah, dia lagi berkumpul dengan Ustadz Kainama. Yang kita tahu bersama, Ustadz Kainama adalah seorang penyebar kebohongan. Nah, dia datang lagi ke Ustadz Kainama dan mereka dua bahas dan menyebarkan sebuah kebohongan. Mereka dua kalau gabung nih, wow gitu. Dan bahasanya isinya semua kebohongan. Mari kita lihat videonya dan kita ketawa sama-sama. Yang mulia. Apalagi dibilangnya Yesus itu lagi di situ daya itu. Aku ini datang ke dunia ini, ke dunia ini, tidak merubah-rubah kitab suci dan kitab para nabi, kitab Nabi Musa. Aku tidak merubah-rubahnya, aku menegakkannya dan menggenapi. Apa yang digenapi memang ada di perjanjian lama, di Yesaya, di itu kan, bahwa akan lahir seorang bayi dari anak gadis yang belum pernah kawin-kawinan atau belum pernah disentuh laki-laki. Dan sangat mulia di Islam itu, memuliakan Bunda Maria yang sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Di Islam dituliskan ayatnya di Al-Quran, kitab suci yang sempurna, Maria perempuan suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi kalau ada kitab jadi membuat rusak pemahaman. Kenapa? Karena dibuat Maria bertunangan dengan Yusuf, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Batak, Maria bertunangan dodo si Joseph. Kalau bahasa Indonesia, malam-malam berjalan mereka berdua. Dingin pula udaranya di sana di Palestina. Di Bethlehem. Makanya Yahudi menuduh, ini Yahudi ya, saya baca di sejarah Yahudi. Yahudi tidak percaya dan tidak mengakui Yesus ini anak yang suci. Wah, kenapa? Karena Maria bertunangan sama Yusuf. Gimana kalau bertunangan? Malam-malam pula waktu terjadi apa namanya pencatatan penduduk di Yerusalem, sensus penduduk, pulanglah mereka ke kampung ke Galilea, perjalanan panjang, malam-malam berduaan. Yahudi bilang, mereka bermalam saking dinginnya nggak tahu apa yang terjadi. Maka hamillah, lahirlah anaknya. Makanya Yahudi itu tidak terima Yesus ini. Benar. Orang suci. Kira-kira ini bahaya nih Yahudi ini. Dan tulisan yang dari kita ini pun bahaya, yang nulis ini salah. Nah, maka itu. Tidak ada bertunangan itu. Yang dia ngomong nih. Yusuf bertunangan dengan Maria, tidak ada itu. Maka penulis Alkitab ini nih, pendeta-pendeta tua yang nulis kayak gini ini otaknya terlalu pintar. Aku bilang ya. Semua nih saudaraku di Kristen bilang terlalu pintar pendeta itu bikin itu bertunangan. Coba kalau kita sekarang bertunangan, baik orang Batak, Indonesia, kalau bertunangan udah bebas berduaan. Demikian video yang tadi kita nonton. Beliau mengatakan bahwa dia pernah sekolah teologi dan juga pernah menjadi pendeta di gereja. Dia pernah bilang di HKBP dan juga dia mengakui bahwa dia di GSJA. Tidak tahu yang mana yang betul. Tetapi ketika membahas tentang Alkitab, rupanya ngaur semua dan itu menyebarkan semua kebohongan. Ketika dia bahas tentang nubuatan
Yesus dalam kitab Yesaya, dia kurang lebih ngawur semua dan tidak alkitabiah. Dan memang dia seolah-olah mengakui bahwa Al-Quran yang lebih detail menjelaskan tentang kelahiran Yesus dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa saya tidak mengorek atau mengutip atau membahas tentang Al-Quran ya, tetapi saya membahas tentang kitab yang kami yakini, yaitu Alkitab. Memang di kitab Yesaya itu menubuatkan tentang Yesus dan digenapi dalam Perjanjian Baru. Kalau melihat detailnya di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu digenapi di situ. Tetapi di dalam Yesaya itu menubuatkan semuanya. Menubuatkan tentang kelahiran Yesus, menubuatkan tentang dia akan dihina dan sebagainya. Itu dia menubuatkan dan betul-betul digenapi di dalam Perjanjian Baru. Dan beliau juga bahas tentang tunangan Maria dan Yusuf. Ketika bilang di Palestina ya, itu berjalan malam-malam gelap waktu sensus penduduk. Waktu Yesus mau menuju ke Bethlehem untuk mengikuti sensus, Maria itu sudah mengandung, Pak Ustadz, sudah mengandung. Hanya mereka berjalan ke sana untuk mengikuti sensus di sana. Dan kandungan yang ada Maria itu bukan hasil persetubuhan antara Maria dan Yusuf, tetapi hasil mengandungnya itu betul-betul dari Roh Kudus. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa Bapak mantan pendeta, tapi pernah sekolah teologi, tetapi penjelasan yang ngawur begini, saya rasa Bapak betul-betul seorang pembohong. Dan juga beliau mengatakan bahwa Yahudi tidak terima Yesus. Betul, kenapa Yahudi tidak terima Yesus? Karena apa yang mereka bayangkan tentang Yesus atau Mesias yang mereka bayangkan tidak sesuai dengan Mesias yang mereka datang. Yang datang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Mereka pikir bahwa Mesias yang datang akan membuat satu kerajaan yang baru dan akan menyelamatkan umat Israel dari perbudakan. Tetapi Mesias yang datang justru melayani orang sakit di sana, menyembuhkan orang sakit di sana dan sebagainya, dan bahkan mati di salib. Itu yang membuat mereka tidak percaya bahwa itu adalah Mesias yang mereka selama ini nantikan, Pak. Lalu Anda mengatakan bahwa orang Kristen atau pendeta-pendeta yang bilang pintar merubah Alkitab, saya rasa Anda mengatakan bahwa Anda sekolah teologi ya, BKA, mantan pendeta dan sebagainya, tetapi memang betul-betul Anda tidak mengerti tentang Alkitab. Ketika menerjemahkan Alkitab ke bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, tetapi tidak menghilangkan konteks atau aslinya, ya Pak, tidak menghilangkan. Jadi jelas bahwa Bapak ini adalah penyebar kebohongan. Bapak, kalau mau cari uang untuk makan, jangan kayak gitu, Pak. Coba Bapak kerja keras, pergi nyangkul pergi kerja ke bangunan baru dapat uang. Jangan sampai Anda hanya menyebarkan kebohongan supaya mendapat uang, supaya dipanggil dari MUI atau dari mana, sehingga memberikan jabatan yang baru dan memberikan nama Anda Ustadz. Itu tidak baik. Apalagi Anda sudah bergaul dengan Ustadz nama. Wah, itu parah lagi. Ya Pak. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa Anda pernah sekolah teologi dan bekas pendeta. Jangan sampai itu hanya sebuah kebohongan. Sama seperti Ustadz nama yang mengatakan bahwa dia pernah sekolah teologi, bahkan di Jakarta, bahkan sekolah sampai Haifa sana. Padahal itu semua omong kosong. Jadi Pak, kalau bergaulah dengan orang yang baik. Karena pergaulan buruk merusak perbuatan yang baik, Pak. Dan jelas Anda sudah bergaul secara buruk karena bergaul dengan Ustadz nama. Ya wajarlah. Karena bergaul dengan Ustadz nama supaya menyebarkan kebohongan, supaya bisa dapat uang. Sama seperti Ustadz nama. Karena kalau tidak menyebarkan kebohongan, ya pasti tidak dapat uang. Terima kasih. Kalau mau mualaf, cukup mualaf dengan benar, tidak perlu mengusik agamamu yang lama.
Anaknya mulia. Apalagi dibilangnya Yesus itu lagi di situ daya itu. Aku ini datang ke dunia ini, ke dunia ini, Ya. tidak merubah-rubah kitab suci Betul. dan kitab para nabi, kitab Nabi Musa. Aku tidak merubah-rubahnya, aku menegakkannya dan menggenapi. Apa yang digenapi? Memang ada di perjanjian lama, di Yesaya, di itu kan, Ya. bahwa akan lahir seorang bayi dari anak gadis yang belum pernah kawin-kawinan Yesaya 53 atau belum tuh. pernah disentuh laki-laki. Dan Yesaya sangat mulia di Islam itu, memuliakan Bunda Maria yang sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Di Islam dituliskan ayatnya di Al-Quran, kitab suci yang sempurna, Maryam perempuan suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Iya. Tapi kalau ada kitab jadi membuat rusak pemahaman. Kenapa? Karena dibuat Maria bertunangan dengan Yusuf, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Batak, Maria bertunangan dodo si Joseph. Kalau bahasa Indonesia, malam-malam berjalan mereka berdua. Iya. Dingin pula udaranya di sana di Palestina. Juga sih Di Bethlehem. Makanya Yahudi menuduh, ini Yahudi ya, saya baca di sejarah Yahudi. Yahudi tidak percaya dan tidak mengakui Yesus ini anak yang suci. Iya. Wah, Iya. kenapa? Karena Maria bertunangan sama Yusuf. Gimana kalau bertunangan? Malam-malam pula waktu terjadi apa namanya pencatatan penduduk di Yerusalem, sensus penduduk, pulanglah mereka ke kampung ke Galilea, perjalanan panjang, malam-malam berduaan. Yahudi bilang, mereka bermalam saking dinginnya nggak tahu apa yang terjadi. Maka hamillah, lahirlah anaknya. Makanya Yahudi itu tidak terima Yesus ini. Benar. Orang Ustaz, suci. Kira-kira ini bahaya nih Yahudi ini. Dan tulisan yang dari kita ini pun bahaya, yang nulis ini salah. Nah, maka itu Dibilang bertunangan, tidak ada bertunangan itu. yang dia ngomong nih. Yusuf bertunangan dengan Maria, tidak ada itu. Maka penulis bisa Alkitab diterima ini pendeta-pendeta tua yang nulis-nulis kayak gini ini otaknya terlalu pintar. Aku bilang ya. Semua nih saudaraku di Kristen bilang terlalu pintar pendeta itu bikin-bikin tuh. Bertunangan. Coba kalau kita sekarang bertunangan, baik orang Batak, Indonesia, kalau bertunangan, udah bebas berduaan. Thank you for the happiest year of my life.